Oke, ini untuk pertemuan kedua, kita akan fokus yang pertama refreshment kembali ya. Pertemuan pertama ada etika fungsi dalam membentuk kepemimpinan ya. Artinya sebetulnya apa sih materi kuliah ini untuk apa? Kenapa penting buat adik-adik semua ya? Yang pertama tentu ya tadi disampaikan adik-adik akan paham ya, tahu tentang etika profesi dan kode etik ya profesi. Untuk apa? Untuk karena dia ini menjadi calon engineer atau menjadi engineer itu ada kode etiknya, ada etika profesi. Menjadi nanti ikut masuk ke asosiasi profesi. Kemudian secara undang-undang adalah menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia itu punya kode etik semuanya. Kemudian artinya kedepannya untuk menjadi membentuk kepemimpinan gitu ya, karakter sebagai engineer yang berkode etik gitu ya, intinya ke situ. Jadi kenapa sih ya materi ini penting, sangat penting sekali karena kita akan berhubungan dengan profesi sebagai eh, sebagai engineer yang akan melaksanakan kegiatan infrastruktur atau konstruksi. Di sana banyak etika konstruksi ya, yaitu yang harus ditepati karena berkaitan dengan keselamatan konstruksi. Jadi kalau etika profesi tidak di, etika konstruksi ini tidak diterapkan, akan salah satunya membahayakan keselamatan konstruksi. Baik, yang pertama itu ya nanti bagaimana etika konstruksi dalam bentuk perizinan sudah saya sampaikan kembali, tapi akan saya refresh kembali. Yang kedua, pentingnya etika dalam industri konstruksi di Indonesia. Ini studi kasus pada keselamatan konstruksi. Yang ketiga adalah pentingnya informasi dalam mendukung etika profesi. Baik, kita ya untuk panduan langkah-langkah untuk menjadi pemimpin inklusif menurut Pemprov edisi 7 ya. Yang pertama, mungkin aja kalau sempat bisa dapat buku PMBOK yang edisi 7 ya, itu sangat bagus untuk pegangan ya. Banyak di situ sumber ilmu untuk manajemen proyek. Yang pertama, memastikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan daerah dan sektor. Artinya kalau kita bekerja di kementerian ya, atau di sektor di swasta itu harus disesuaikan. Apalagi kalau di daerah itu berbeda ya, kearifan lokal masih kita bawa gitu ya. Jangan misalnya kita di daerah menerapkan etika yang bisa kita pakai di sektor, tentu akan banyak benturan atau tidak tepat gitu ya. Yang kedua, memimpin dengan rasa empati yang tinggi, itu satu itu ada amanah ya, bahwa jabatan itu ada amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, dan kemudian bisa membawa manfaat buat anggotanya, mendorong perbaikan buat organisasi. Yang ketiga, memahami bahwa motivasi dan cara kerja di sektor keteknikan sangat bervariasi. Perbedaan lokasi konstruksi dapat membutuhkan cara memimpin yang berbeda. Contoh ya, memimpin tenaga kerja konstruksi akan berbeda dengan cara memimpin tenaga kerja pabrik dalam gedung ya. Jadi nanti banyak karena sebagai engineer teknik sipil khususnya ya, ini akan berhadapan dengan tenaga kerja konstruksi di lapangan yang punya karakter yang berbeda-beda dari daerah yang berbeda ya, dengan suku dialek yang berbeda-beda. Ini memang perlu pendekatan ya. Nanti kalau jadi engineer atau jadi pemimpin mesti harus memahami ya, bisa diterima oleh semua level maupun kalangan. Kemudian proyeknya di mana, di daerah mana kerjanya, itu juga disesuaikan. Tapi kalau ada misalnya kerja sebagai dosen, itu beda lagi. Kerja misalnya sebagai trainer di dalam gedung, beda lagi. Gitu ya. Jadi ini harus penerapannya akan berbeda. Juga sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin proyek misalnya di lapangan.
mesti akan punya treatment yang khusus untuk pekerjaan. Ini harus harus dipahami. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya, trust dalam lingkungan kerja konstruksi dengan bersikap transparan dan terbuka terhadap masukan. Jadi kita harus membangun ya building trust ya, jadi percayaan ya dari anggota ya, dari anggotanya bahwa kita atau ya bahwa mereka percaya kita mampu untuk memimpin mereka, mampu untuk bisa berkolaborasi, mampu terbuka ya, transparan dan sebagainya. Kemudian kita harus ya tidak ada membedakan satu dengan yang lain. Kebijakan berlaku sama, tapi reward and punishment tentu berbeda. Ya, bagi yang berprestasi pasti akan diberikan. Itu untuk mendorong anggota bisa bekerja lebih baik. Yang kelima, melibatkan stakeholder luar sesuai porsinya. Jadi bekerja di sektor konstruksi ini mesti akan berhubungan dengan stakeholder luar ya, yang akan mempengaruhi kelancaran daripada pekerjaan. Proyek bendungan misalnya, kita akan banyak berhadapan dengan Kementerian Lingkungan, dengan polisian, dengan dalam negeri dan sebagainya, dan masyarakat, dan lembaga-lembaga swadaya ya, itu mesti kita galang harus bisa mengkolaborasikan ya, dalam pelaksanaan. Itulah gaya kepemimpinan itu ya, untuk pemimpin yang inklusif ya. Ini yang ideal ya menurut PMBOK edisi 7. Ini kemarin sudah saya sampaikan, ini ya ada 3 ya. Tapi dalam sektor keteknikan yang sering dominan adalah kepemimpinan transformasional dan transaksional leadership. Ini ada 2 gaya pemimpinan yang paling populer di dalam konstruksi. Sebuah penelitian di Hong Kong tahun 2014 membuktikan bahwa transformational leadership dapat memicu perusahaan konstruksi untuk melakukan inovasi. Sebaliknya, gaya transaksional leadership tidak dapat menghasilkan inovasi dalam perusahaan. Artinya, ini sudah ada penelitian di Hong Kong ya, bahwa transformational leadership lebih baik ya. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan mendorong anggotanya lebih baik ya, transformasi knowledge, transformasi gaya kepemimpinan yang baik ya, itu ditularkan pada anggotanya. Oke, kalau di Hong Kong ada 3 kepemimpinan yang diterapkan ini: transformasional, transaksional, dan corrective avoidance leadership. Untuk Persatuan Insinyur Indonesia itu ada catur karsa, itu prinsip dasar ya, ketika keselamatan di industri konstruksi itu menurut undang-undang insinyur ya, itu bahwa 1 mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional pensiun. Ini sudah prinsip dasar yang luar biasa ya. Perilaku ya, tinggal semuanya ini yang harus dipunyai oleh seorang insinyur ya. Harus ditanamkan dalam diri masing-masing insinyur. Kemudian Sabta Dharma, ada 7 tuntutan sikap dan perilaku insinyur Indonesia. Ya, yaitu yang pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Keselamatan konstruksi menjadi salah satu etika terpenting dalam kode etik PII. Dan yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya, gitu ya.
Banyak sih di Indonesia masih, misalnya teman-teman saya dulu lulusan sipil, tahunya banyak masuk perbankan gitu. Nah, dengan dalih perbankan juga menyasar sektor konstruksi gitu. Tapi mungkin ilmunya kurang begitu ini ya, kurang begitu. Mungkin orientasinya beda. Tapi sekarang ya di era sekarang, apalagi generasi milenial ini lebih idealis misalnya. Bahkan di PUPR sendiri banyak generasi milenial yang keluar ya, karena mungkin penempatannya tidak sesuai dengan keinginannya atau yang dengan domain yang dikuasai. Akhirnya banyak ada yang keluar ya, pindah ke tempat kerja lain. Kemudian hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan membuat statement yang apa tidak berdasar ya, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan enggak sembarang ngomong, enggak sembarang memberikan pendapat atau apalagi statement. Kemudian menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugas. Ya. Jadi masing-masing sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, untuk tidak benturan ya dengan apalagi pertentangan kepentingan kan ya, untuk merambah ke tugas orang lain. Jadi tidak boleh. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Silahkan berkembang profesinya sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Yang keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat. Di PUPR ini integritas, bisa saya sampaikan kemarin, menerapkan nilai yang berbeda dengan kementerian lain, yaitu nilai 4. Kenapa? Karena PUPR adalah ditugaskan menggunakan anggaran untuk infrastruktur. Jadi kalau tidak berintegritas tinggi, itu sangat berbahaya. Kemudian Pak Menteri mengutamakan ya satu integritas, yang kedua adalah ASN PUPR harus berani. Tadi kata berintegritas, kemudian yang kuat ya, harus kuat. Kuat itu karena berkompeten, ya, karena kompeten dia, profesional, kompeten. Kemudian berakhlakul karimah. Akhlakul karimah ini diartikan bahwa kalau kita berada di suatu lingkungan, itu akan memberikan kenyamanan buat organisasi atau teman-teman, memberikan manfaat buat organisasi atau teman-teman, dan dapat mendorong peningkatan kinerja. Itu yang ketujuh, mengembangkan kemampuan profesional. Jadi selalu sebagai engineer, kita ya, profesi teknik ini harus tetap meningkatkan kompetensinya, mengembangkan kemampuan profesionalismenya gitu ya, agar lebih meningkat levelnya ya, mungkin dari level yang pertama madya sampai utama. Kita untuk profesi ya, insinyur profesi tingkat pertama misalnya. Life cycle project konstruksi, saya kira teman-teman sudah menguasai ya, yang sudah mengambil mata kuliah manajemen konstruksi ya. Ini sudah ada Undang-Undang Nomor 2 2007, Undang-Undang Nomor 11 2020, yang bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi itu adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ini diagramnya sebelah kanan ini ya. Jadi start project itu ya ada initial proses ya, itu pengajian, kemudian ada perencanaan dan perancangan. Coba saya ingin tahu adik-adik siapa yang bisa menjawab apa bedanya perencanaan dan perancangan. Coba siapa? Seperti biasa saya kasih
bonus gitu. Ada yang menjawab? Halo, ada yang tahu tentang bedanya perencanaan perancangan? Dan kelamaan nanti udah anu, nggak ada yang bisa. Nah, perencanaan, saya tahu ya. Halo, halo ini masih ikutnya nih, jangan nggak ikut nih. Halo, ada yang bisa? Ada yang mau jawab perencanaan dan perancangan? Bedanya apa? Silakan ada yang berani jawab. Kalau perencanaan adalah rencana ya yang dituangkan dalam perencanaan umum ya. Masih bangun suatu jalan, pembangunan jalan. Kalau perancangan apa? Oh, jadi perencanaannya dituangkan gitu. Dalam model dituangkan di dalam apa rancangan itu seperti DED desainnya gitu ya sampai ke RAB. Jadi bedanya gitu. Jadi proses ya seperti katakan saya kemarin masalah kreatif dan inovatif. Rencana dan rancangan. Rencana dulu baru dirancang. Mau rencana mau membangun suatu kawasan industri baru dirancang. Oh di sini kantor, di sini pabriknya gitu lah ya. Jadi itu tuh bedanya. Jadi tindak lanjut dari perencanaan adalah perancangan. Ya. Sampai ke rencana anggaran biayanya. Tadi yang siapa Mas siapa yang jawab tadi Mas namanya apa? Vincent ya. Oke, makasih Mas Vincent. Baik ini ya. Kemudian baru executing ya. Jadi pembangunan proses ya. Ini proses pembangunan itu sudah perencanaan, planning, dan perancangan kemudian dilaksanakan dan perlu diawasi sampai pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan. Tapi dalam PMBOK mungkin adik bisa lebih luas lagi ya dari mulai dari pra perencanaan ya itu harus ada. Nah, kalau kita dalam proyek nanti akan menemui dari misalnya adik kerja di kontraktor, nanti kan akan biasanya mulai dari dapat lelang, mulai lelang. Kalau di PU atau BOHIR dari pra perencanaan ya perencanaan dan perancangan kemudian lelang pelaksanaan dan serah terima atau serah terima proyek untuk pengoperasian pemeliharaan dan sebagainya. Ini masih life cycle project konstruksi ya pada seluruh life cycle project konstruksi ya terhadap pada tahap pengajian hingga operasional dan pemeliharaan peran dan kompetensi seluruh pihak sangat diperlukan. Baik kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Ini menurut Adler dan Sinowski. Karena kemampuan interpersonal yang melahirkan pentingnya kemudian dalam produksi pada pembahasan kali ini akan kita bahas. Ini kita ini salah satu referensinya ya. Jadi kalau kita mau membangun suatu jalan misalnya ya, setelah contoh saja mungkin jalan tol di lintas Sumatera itu ya. Nanti kita kaji dulu eh, dalam perencanaannya dan perancangannya. Tentu kita juga melihat eh, kondisi tanahnya ya. Baik kalau di Sumatera Selatan tanahnya tanah khusus. Ya. Jadi sebelum dilelang tentu harus ada tim review desain untuk bahwa desain yang disusun oleh konsultan apa betul-betul bisa dilaksanakan di daerah Sumatera Selatan. Kalau sudah pasti baru dilakukan lelang ya. Setelah ketemu pemenang lelang dilaksanakan
dengan ada pengawasan ya, MK atau pengawas supervisi. Nanti selesai proyek dilakukan secara terima proyek untuk bisa selanjutnya dioperasikan dan melakukan pemeliharaan dan sebagainya. Inilah satu proses life cycle project konstruksi. Ya. Ini konstruksi dan kontribusinya untuk Indonesia ini. Jadi kita bisa melihat di Indonesia ini ya, di sektor konstruksi ini ada berapa sih yang kontribusinya terhadap tentunya PDB ya, yang paling paling gampang adalah pendapat domestik brutonya Indonesia ya. Ini ternyata sangat tinggi ya, lebih besar dari 10% pada tahun 2022. Pada tahun 2017 sampai 2019 konstruksi menjadi sektor tertinggi sebagai penyumbang PDB di Indonesia. Sampai hampir menyerap 127,6 juta tenaga kerja. Ya. Ini mungkin kita sama-sama tahu begitu banyaknya proyek-proyek konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2002. Ini pasca pandemi ya, begitu pandemi lepas langsung bergerak. Semasa pandemi kita pun masih berkontribusi ya, malah meningkat signifikan hingga menjadi penyumbang terbesar pada triwulan 1. Jadi meskipun masa pandemi waktu itu sektor konstruksi ini masih bisa bergerak ya, gitu. Meskipun banyak sektor lain yang terpuruk ya, karena tenaga kerja yang tidak bisa beroperasi. Kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur Indonesia kurang lebih untuk tahun 2020 sampai 2024 adalah 6.425 triliun ya. Ini adalah yang paling besar adalah justru private. Jadi ini investor ya. Yang pemerintah ada 37% dan kerjasama kurang lebih 21%. Ini tren peningkatan perusahaan kontraktor ya dari tahun 2012 sampai 2021. Ini padahal ini adalah masa-masa 2019 sampai 2021 kan masa-masa pandemi, tapi cukup tinggi juga ya. Kebutuhan peningkatan pembangunan infrastruktur meningkat aktivitas di Indonesia. Jadi kebutuhan pembangunan infrastruktur itu meningkat ya, otomatis aktivitas produksi desa akan meningkat ya. Peningkatan aktivitas produksi diikuti dengan peningkatan perusahaan kontraktor ya, hingga 56%. Jadi banyaknya kontraktor tumbuh ya. Biasa ya kalau ada perebutan kue proyek untuk pekerja. Karena sekarang juga banyak yang lulusan engineer itu lebih tertarik di swasta misalnya daripada sebagai pegawai negeri atau membuat perusahaan sendiri. Itu juga bagus karena menciptakan tenaga lapangan kerja ya. Ini salah satu gambaran saja ya, anggaran biaya infrastruktur adalah salah satu yang terbesar dalam APBN 2023 tahun ini, 352 triliun. Ini pendidikan 12 pendidikan memang khusus ya. Untuk pendidikan adalah 20% dari APBN kita. Kita bisa melihat bagaimana sekarang di semua ya, sektor infrastruktur ini bisa dilihat pembangunannya. Jadi bidang sumber daya air, bidang jalan, bidang cipta karya, apalagi bidang SDM ya, meningkat besar. Selain bermanfaat terhadap perekonomian, konstruksi juga merupakan sektor dengan risiko yang tinggi. Ya, ini ya kita bisa lihat ya
industri konstruksi memiliki risiko keselamatan kerja yang tinggi ya. Ini pendapat dari Q&O ya, dan kawan-kawan. Negara dengan fatalitas kecelakaan konstruksi terendah per 10.000 pekerja adalah Singapura dan Britania Raya. Ini di tahun 2020 mengatakan penelitian, ternyata yang kecelakaan konstruksi terendah adalah Singapura dan Britania Raya. Meskipun bekerja baik, 123 pekerja mengalami fatal injuries di Britania Raya. Meskipun terbaik, masih ada juga itu. Ada 123 pekerja mengalami fatal injury. Artinya jadi kecelakaan juga. Ya. Yang ada 30 kasus. Ini untuk tidak terkecuali negara berkembang seperti Malaysia dan Vietnam, juga menjadi industri paling berbahaya. Pada tahun 2022, Malaysia memiliki fatality rate konstruksi per 100.000 pekerja sebanyak 6,9. Jadi artinya jauh lebih tinggi dari sektor mining di urutan kedua dengan fatality rate 3,65. Sementara di Vietnam, konstruksi juga menjadi industri paling berbahaya dengan 16% dari 622 kematian sepanjang tahun 2018. Jadi artinya kode etik profesi ini sangat penting. Etika konstruksi, etika profesi ya sangat penting untuk diterapkan untuk mendapatkan zero accident. Itu ya. Jadi yang penting memahami adik-adik adalah kenapa mata kuliah ini ada adalah untuk memahami bahwa kita perlu mengetahui etika profesi dan kode etik profesi dan konstruksi untuk menekan keselamatan konstruksi ya. Untuk meningkatkan maksud saya ya untuk mencapai zero accident dalam pelaksanaan konstruksi. Adapun keselamatan konstruksi di Indonesia dan kondisi budaya keselamatan di Indonesia konstruksi angka kecelakaannya tertinggi. Ini pada tahun 2020 ya 32%. Dari seluruh kecelakaan konstruksi periode 17 sampai 22, 90% dikarenakan kelalaian teknis ya ini. Ya, human error ya. Ya kan? Teknis. Jadi salah analisis teknis ya, salah membuat rencana teknis ya, berarti kan oleh engineer-nya. Bisa juga oleh pelaku pekerjanya ya, human error. Yang 4% adalah faktor alam, 6% sisanya. Kita punya SMK 3 ya. Terdiri dari 3 faktor utama ya, peralatan, manusia, dan pekerjaan. Objek utama pembahasan tadi adalah faktor manusia. Ini kecelakaan banyak terjadi karena human error. Zero accident menjadi salah satu ukuran keberhasilan industri konstruksi. Ya. Indonesia yang masih memiliki budaya keselamatan yang reaktif, ini yang reaktif ya. Jadi kita masih reaktif ya. Budaya keselamatan. Jadi kalau sedang banyak masalah baru meningkatkan ya, tingkat keselamatan. Tapi tatkala sedang aman-aman dia lupa ya upaya untuk menjaga SMK 3. Ini penyebab ya, ini masalah dalam sektor konstruksi ya, bahwa struktur organisasi dengan konstruksi sangat kompleks ya. Ini peran pemimpin dengan upaya yang terfokus pada masing-masing pihak dalam struktur organisasi sangat krusial di sini ya. Ini mungkin saya lewatkan saja terlalu ini. Ini ada pesan Pak Menteri ya, sangat penting, peran penting pemimpin ya. Ini dalam dunia konstruksi, mungkin teman-teman adik-adik semuanya udah tahu Pak Menteri PUPR ini ya, sangat energik dan brilian ya. Beliau menyampaikan bahwa bagi para pemimpin di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, bahwa smart is a must, but not sufficient. Dia saya sampaikan bahwa pemimpin harus ditopang dengan akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah, di mana keberadaan kita di tengah masyarakat memberikan rasa aman
nyaman, dan manfaat. Ini pernyataan Pak Menteri. Sektor konstruksi merupakan singa-singa yang dipimpin oleh singa yang buas. Pemimpin di dunia konstruksi harus tangguh ya, dan dapat bekerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian membandingkan seperti ini. 1.000 ekor kambing, seekor singa dipimpin oleh seekor domba, dibedakan dengan 1.000 ekor domba dipimpin oleh 1 ekor singa, gitu. Dia akan berbeda, ya. Tapi yang belum sampaikan sini adalah bahwa singa-singa itu dipimpin oleh singa yang buas. Itulah untuk menjadi kerja yang luar biasa, ya. Jadi bukan hanya domba, tapi singa. Jadi domba dijadikan singa-singa. Semangatnya, namanya adalah semangat dalam membangun sektor konstruksi untuk menaikkan daya saing infrastruktur di Indonesia. Itulah moto-moto yang spirit dan diberikan oleh Pak Menteri kepada kami semua dan seluruh insan jasa konstruksi. Kita tentu tahu ya performa project ya. Nah, performa project, jadi kita dalam nanti melaksanakan suatu project ya, itu hanya sebenarnya 4, intinya 4. Performa project itu ada 4. Ini saya melakukan penelitian sendiri ya di tahun 99, bahwa ada 4 yang mempengaruhi keberhasilan suatu atau hal fokus pelaksanaan produksi. Yang pertama adalah time scheduling ya, waktu ya. Jadi kalau project itu tergantung dari bagaimana memanfaatkan waktu kerja. Dan kalau bisa kontraknya 5 tahun, bisa diserahkan menjadi 2 atau 3 tahun memanfaatkan lintasan kritisnya. Waktu penyelesaian project berdasarkan parameter waktu diukur dari penyelesaian project yang tidak melewati batas akhir yang telah ditetapkan. Hasil akhir tersebut dicapai dari penyelesaian target waktu dari setiap aktivitas pekerjaan. Ini makanya kita harus tahu network planning atau schedule bagaimana lintasan kritis itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua adalah cost. Ya. Jadi cost juga proyek selesai tapi sangat mahal, banyak cost overrun-nya, itu juga nggak bagus. Quality emas harus ya, keberhasilan suatu proyek harus kualitinya sesuai dengan spesifikasi. Ya. Kemudian keamanan yang terakhir ya, bahwa suatu proyek harus aman. Coba bangun bendungan, kalau nggak aman jebol, wah bisa celaka kita. Kemudian dalam pelaksanaannya harus safety, harus kita usahakan tadi zero accident, gitu ya. Terapkan SMK 3 dengan sebaik-baik. Jadi 4 inilah yang adik-adik mesti pelajari nanti sebagai lulusan teknik sipil, sebagai engineer ya. Ini ada yang bekal, bekal adik-adik harus dikuasai 4. Ini yang performa project ada 4. Ini kita ingat lagi kejadian-kejadian ya. Beberapa waktu lalu ya di periode 2018 sampai 2020. Waktu itu sangat viral sekali ya. Banyaknya kejadian-kejadian kecelakaan beruntun ya. Tingginya itu seperti di apa? Tapi ini ada dari total 36 kasusnya ada 30 kasus karena kelalaian teknis ini. Ini yang menjadi perhatian kami waktu itu sehingga kami melakukan suatu perubahan ya, perubahan termasuk pengawasan pada pelaksanaan ini dan perbaikan dalam metode SMK 3. Beberapa kasus kecelakaan konstruksi dengan intensitas pemberitaan tertinggi ini. Jatuhnya dinding parapet di proyek LRT Jabodetabek tahun 2017. Ambruknya terowongan di proyek underpass Jalan Parameter proyek kereta Bandara Soekarno
kata ya, waktu itu masih ingat, 18 Surabaya Pierhead, Tol Becakayu ya, Bekasi Cawang Kampung Melayu Kota Tutup 2018. Robohnya struktur di Tol Cibitung Cilincing. Ini ternyata waktu itu kebanyakan kejadiannya itu di antara waktu jam 3 sampai subuh. Jadi mereka saat betul-betul mungkin terjadi kelelahan yang luar biasa pada pekerja. Karena waktu itu diperlakukan shift kerja. 24 jam ada 3 shift kerja. Ini pada shift terakhir ini terjadi banyak kelainan human error. Ya, banyak sekali mungkin mereka kelelahan sehingga misalnya memasang perancah ya yang mesinnya dengan 3 penyangga hanya di penguatan satu atau 2 sehingga ternyata ini yang menjadi kecelakaan. Akhirnya bisa roboh kayak gini contohnya. Dampak ya. Nah, kalau ini kita bicara tadi lagi performa project terhadap hubungan dengan lemahnya kepemimpinan. Kemudian akibatnya terhadap keselamatan konstruksi. Bisa pekerja konstruksi tewas tertimpa besi di proyek ini tol Sumber Pulau Gebang. Ini semua juga uh, bisa diandalkan pada kepemimpinan di proyek itu sendiri. Kecelakaan kerja perusahaan konstruksi di Gresik, 5 pekerja tewas. 32 proyek konstruksi layang asing dan lokal dihentikan tunda. Nah, ini dampak dari kecelakaan itu pemerintah menghentikan waktu itu. Ya. Menteri PU 32 proyek dihentikan sementara. Sambil mengevaluasi. Setelah itu kurang lebih nggak sampai sebulan ya kita buka lagi dengan beberapa catatan dan penekanan. Alhamdulillah bisa sampai sekarang bisa dihindari ya pada kecelakaan kerja itu. Sebuah penelitian pada perusahaan konstruksi terbesar di Swedia tahun 2021 menyebutkan bahwa kepemimpinan dapat meningkatkan performa proyek konstruksi. Jadi peran pemimpin sangat penting ya. Contoh yang paling bisa kita lihat rasakan adalah kepemimpinan misalnya Pak Presiden ya, Presiden dan kalau di konstruksi ya Pak Basuki, Pak Menteri PU. Contoh ya dulu kalau mau membangun bendungan misalnya itu bertahun-tahun pembebasan tanahnya. Bisa sampai 10 tahun baru tuntas, baru mulai konstruksi. Ada yang sampai 25 tahun. Satu bendungan itu baru menyiapkan tanahnya aja 25 tahun, bayangkan saja. Tapi pada masa kepemimpinan Presiden Pak Jokowi itu nggak sampai setahun, bahkan bisa fast track. Tahun itu direncanakan bebasan tanahnya melaksanakan, termasuk pembangunan jalan tol. Ya, itu dengan merubah regulasi ternyata bisa pembebasan lahan dengan cepat dan diterima oleh masyarakat. Karena bukan ganti rugi tapi ganti untung. Ya. Masyarakat diuntungkan bukan dirugikan dengan dibangunnya suatu infrastruktur ya. Karena sebetulnya pembangunan infrastruktur itu tentu berdampak pada tanah di sekelilingnya juga yang tidak dibebaskan akan menjadi naik. Tapi yang dibebaskan kan kalau diganti rugi ke saya kasihan ya. Sementara temannya naik akhirnya ganti untung. Sudah diperhitungkan dengan nilai keuntungan punya tanah adanya infrastruktur dibangun di suatu daerah itu. Ini interview pada para petinggi perusahaan konstruksi di Swedia ini seperti gaya kepemimpinan, sikap ya, yang aktif mendengar. Ini ternyata pemimpin yang mempunyai sikap yang suka mendengar ya, mendengarkan bawahannya gitu ya, mendengarkan anggotanya itu lebih bagus hasilnya. Fleksibel ya,
kemudian bisa komunikatif, responsif, dan tentunya memahami tujuan organisasi. Ini juga sama penelitian di Swedia, tapi tentang pada project manager ya, project manager konsultan transportasi di tahun 2015, menurut bahwa pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat dapat menghasilkan hasil konstruksi yang tepat waktu, tepat biaya, dan berkualitas. Ini target utama ya untuk pemimpin sektor industri, sektor produksi. Tadi saya katakan ya ada 4 itu sama masalahnya, waktu, biaya ya, lingkup lagi ya, kualitas, dan tentu ada safety tadi terakhir ya, semua itu. Jadi waktu, biaya, dan lingkup adalah project management triangle dan menjadi batasan dalam sebuah proyek produksi. Ini time, scope, cost. Tetap juga quality and safety. Sama tadi sama yang performa project. Pasti masalah 4 ya. Cost, safety, quality, dan time. Jadi di sini ya. Ini kerangka regulasinya ya. Bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu bagian dari keselamatan konstruksi. Jadi bisa belajar di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau peraturan lainnya, permen dan sebagainya. Keselamatan kerja dan keselamatan konstruksi memiliki struktur kerangka regulasi yang serupa. Maaf. Kepemimpinan keselamatan merupakan faktor yang teramat penting, extremely important dalam membentuk budaya keselamatan. Menurut Cooper, budaya keselamatan menjadi faktor paling menentukan keselamatan proyek. Kinerja keselamatan adalah hal yang tidak terpisahkan dengan kualitas hasil konstruksi. Nindrayana tahun 2003 menyatakan seperti itu. Masih baru dia menyampaikan statement ini. Selain dari kualitas konstruksi, kepemimpinan juga dapat menghasilkan nilai tambah atau added value dalam konstruksi dengan konstruksi hijau dan berkelanjutan. Salah satu prinsip terpenting dari 9 prinsip konstruksi hijau dan ternyata adalah dengan memastikan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Sekarang sudah mengarah pada green konstruksi, green building ya, bahkan smart building. Ini pentingnya safety leadership ya di sektor konstruksi ya, kematangan pimpinan kepemimpinan ya, dalam sebagai pemimpin ya, ini harus memperhatikan ini risiko keselamatan ya, safety performance, safety culture, safety leadership. Safety leadership adalah hal yang sangat penting dalam sektor konstruksi. Proses interaksi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan keselamatan. Ini ya. Sedangkan safety culture adalah kebiasaan para pekerja yang sulit diubah, yang berorientasi pada keselamatan. Faktor-faktor pembentuk safety leadership ya, yang pertama adalah kematangan, properti, dan karakter pemimpin. Jadi karakternya ini, makanya perlu adanya penguatan karakter dalam satu organisasi. Kalau di PUPR, setiap ASN baru masuk CPNS harus melalui pelatihan bela negara, kemudian ada pendidikan pembekalan selama setahun ya tentang lingkup ya kerja di PUPR, termasuk tentang kode etik profesi dan kode etik konduksi. Bela negara dengan Kopassus selama 2 minggu itu membentuk sikap yang sangat luar biasa, spirit dan disiplin yang tinggi. Kematangan psikososial pemimpin itu juga kita di samping juga kita bekali juga kita monitor dalam suatu organisasi. Kematangan partisipatif pemimpin ya, harus
Dilihat juga kematangan komunikasi publik. Seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik pada publiknya, supaya informasi bisa disampaikan dengan baik, bisa diterima dengan baik oleh publik. Kematangan kompetensi keselamatan pemimpin. Oke, ini mungkin Kok baca, Mas? Anjing emang. Baca tuh grup Prof tuh. ini ada cara menghitung kematangan ya. Ini ada faktor kematangannya ada berapa ya itu kematangan properti tadi yang 5 faktor ya 5 faktor. Indikatornya ini kalau kematangan properti maaf ya. Oh, ulang. Aduh, ya, ya. Untuk kematangan properti dan karakter pemimpin ya, ini ada indikatornya dapat dipercaya, diandalkan, reliable ya, dan jujur dengan mampu memberikan teladan. Kalau kematangan psikososial mampu memberikan coaching ya. Sekarang metode coaching sedang dikembangkan ya, termasuk kami di PUPR ya, untuk mendorong menghidupkan inner drive ya, kemampuan seseorang bisa optimal, kemudian bisa menghancurkan hambatan-hambatan, limiting belief, sistem orientasi, memperluas orientasi. Ini bagus sekali untuk diterapkan di dalam perusahaan. Memiliki kedekatan profesional dengan tim project. Ini indikator-indikator ya. Jadi setiap atasan akan melakukan assessment terhadap tim projectnya, dicek gitu ya faktor kematangannya. Jadi memilih tim project tentu tidak sembarangan, kita tes ya. Kemudian kematangan partisipatif, mampu membuat kebijakan reward dan punishment. Jadi harus bisa menghukum orang, tapi harus bisa juga memberikan penghargaan gitu ya. Mampu membuat SOP, kematangan komunikasi ya, mampu berkoordinasi dengan baik vertikal maupun horizontal. Khususnya kalau di project ya dengan masyarakat, bahkan LSM, media dan sebagainya. Kematangan kompetensi keselamatan ya mampu merumuskan tujuan keselamatan project dan lainnya. Ini ada kesalahan ini, teman-teman. Baik, ini saya dengarkan aja ya. Saya akan cerita tentang ini ya, proyek IKN ya, eh, ibu kota Nusantara ya. Ini pekerja dalam pembangunan IKN berasal dari berbagai daerah, suku ya, macam daerah dan kebiasaan sehingga kepemimpinan di sini ya harus memiliki gaya yang tepat ya, harus memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa karena ini proyek paling besar sekarang di dunia adalah pekerjaan proyek IKN ternyata ya. Jadi negara-negara lain menyatakan ini proyek paling besar saat ini ya ternyata di Indonesia itu pembangunan ibu kota Nusantara ini. Ini ada data pekerja ya, data tenaga pekerja lokalnya ada 1.782 jiwa. Itu dari Kalimantan. Sedangkan dari luar ada 4.616 jiwa. Ada kemudian ini tentu tidak mudah ya. Ada pekerja yang datang ya.
ke sana ya, dari luar dan dari seluruh Indonesia berbeda-beda, baik suku, agama ya dan sebagainya. Karakternya tentunya. Ini dibutuhkan kepemimpinan yang memang memahami ya tentang termasuk kejiwaan karakter mereka ya. Ini dari jumlah ya total pekerja luar Kalimantan yang berada di KM kurang lebih 4.963 jiwa ini sebarannya seperti ini nih. Dari Sumatera ada 54%, cukup banyak ya tenaga kerja dari Sumatera, dari Sulawesi, Maluku, dari Jawa, ya malah Jawa cuma 20%. Ternyata lebih banyak dari Sumatera yang tertarik bekerja di IKN. Bagi NTT sangat Maluku kecil ya. Ini gambaran tingkat risiko ya, risiko keselamatan pada pembangunan kawasan IKN. Ini lokasi pekerjaan di sana ini, ya. Daerahnya panas ya, karena gambut ya, kemudian ini harus menghindari risiko dehidrasi, ya. Harus banyak minum ya. Ini perusahaan-perusahaan risiko adik-adik semua sebagai engineer nanti ya di lapangan. Sangat bagus sekali kalau dari Unsri mungkin ya bisa mengajukan untuk adik-adik ini bisa kunjungan kerja ya, ke IKN supaya tahu persis apa yang sedang dilakukan di sana. Ini jalan ini sebelah kiri atas adalah desain nanti ini. Desain gedung utama kepresidenan ini Garuda ini ya. Yang ada nanti di tahun 2024 Agustus kita akan upacara di sini. Upacara ASN mulai pindah ke sana. PUPR adalah kemudian yang pertama pindah ke sana. Gambar di bawah adalah ini desain ya, ini visual ya yang akan nanti jadi ini. Ini adalah bangunan rumah-rumah pejabat, baik menteri ya, nanti ada pegawai ASN semua yang dibangunkan. Ini salah satunya aja ya. Ini kondisi sebelah kanan atas sedang dikerjakan gedung Istana Negara ini. Sudah realisasi 17% dari rencana. Yang di bawah adalah gedung dan kawasan kantor kementerian untuk koordinator 1. Kementerian koordinator 1. Dan ini juga sudah 7%. Terus dipercepat ini. 24 jam ya, dengan 3 shift. Baik, ini kalau sebelum saya kasih ini ada satu aja tugas nanti ya, adik-adik silakan bisa, tapi apa dikerjakan saya lihat dari hasil beberapa teman-teman ngerjakan ada yang masih cuman asal ngerjakan ya. Ini sangat sayang sekali. Saya minta ini waktu kan cukup, saya kasih waktu cukup untuk ini. Coba silakan dikreasikan, cari sumber-sumber lain nggak apa-apa ya teman. Jadi ini satu soal saja ya. Itu kita tahu Sabta Dharma ya, 7 tuntutan sikap dan perilaku tadi. Di sini Indonesia ada 7 tadi ya, sudah 7. Wah, kita telah bahas ya dan penerapan etika profesi dan sipil dalam menciptakan kepemimpinan untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Coba pilih salah satu tuntutan sikap dan perilaku insinyur lainnya ya untuk dianalisis seperti halnya keselamatan korupsi yang dilakukan hari ini. Sekarang ada berkreasi ya, coba pilih salah satu ya yang tuntutan sikap dan perilaku insinyur ya. Ini kaitannya dengan dalam rangka menciptakan kepemimpinan untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kreasi, silahkan adik-adik semuanya berkreasi. Saya ingin
Minimal jawaban ini adalah 2 lembar minimal. Saya nggak ingin cuma asal ada menurut keterangan nggak jelas. Semakin banyak memberikan usus semakin tinggi nilainya. Saya ingin coba dituangkan ya sejauh mana ada dia memahami tentang etika profesi insinyur teknik sipil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin karena saya ada kegiatan ya habis ini jadi mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi. Nanti mungkin pada waktu-waktu dulu kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan tugas ya. Tolong dikumpulkan bolehlah sampai pukul 12 ya. Nanti dikumpulkan. Semakin banyak, semakin bervariasi, semakin lengkap, semakin tinggi nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sudah, silakan. Kalau dibuat contoh-contoh diagram itu lebih bagus ya dengan gambar ya. Coba dikreasikan. Bahannya udah dapat ya bahannya, Dedek.